Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang corporate analysis dari PT Pembangunan Jaya Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol adalah perusahaan yang menaungi destinasi wisata dan properti di tepi laut yang terletak di Jakarta Utara. Ancol sendiri memiliki beberapa taman hiburan. Ancol membranding dirinya sebagai salah satu taman impian dan rekreasi terbesar di Indonesia. Ancol sendiri pembangunannya dimulai pada tahun 1962. Produk-produk yang ditawarkan dari PT Pembangunan Jaya Ancol yaitu ada Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, Agustin Sinisi, Gondola, SeaWorld, Faunaland, dan Dunia Fantasi. Untuk visi dan misi dari PT Pembangunan Jaya Ancol, menurut kelompok kami sudah baik. Visi dan misi dari kompetitor PT Pembangunan Jaya Ancol yang pertama itu ada Taman Mini Indonesia Indah dengan visi memperkenalkan kebudayaan dan kekayaan alam kepada bangsa Indonesia dan bangsa lain. Misinya mengembangkan kerjasama kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai pihak, diantaranya lembaga konservasi dan pelaku usaha. Selanjutnya ada Jawa Timur Park. Visinya menjadikan Jawa Timur sebagai kota pariwisata dengan standar internasional yang mampu memberikan hiburan. Untuk misinya, mengelola dan mengembangkan tempat wisata yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran luar. Komen vision dan mission support strateginya, visi dan misi PT Pembangunan Jaya Ancol telah mendukung strategi yang akan dilakukan Ancol pada tahun-tahun ke depan. Karena visi dan misi Ancol sendiri membahas tentang menjadikan Ancol sebagai kawasan wisata terbaik dan berkualitas, serta terus menyajikan hiburan berkualitas berunsur seni, berbudaya, dan berpengetahuan, maka Ancol akan terus memberikan inovasi untuk membuat visi dan misi tercapai. Inovasi-inovasi tersebut juga terdapat dalam strategic plan sehingga dapat disimpulkan bahwa visi dan misi tersebut bersinergi dengan strategic plan Ancol itu sendiri. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meraup pendapatan sebanyak 1,35 triliun sepanjang tahun 2019. Ancol dari segi pendapatan yang jika dibandingkan dengan dua pesaingnya masih berada di paling atas. Yang pertama Ancol, kedua Jatim Park, dan yang ketiga TMIU. Nah, ini adalah organizational chart dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Tercatat pada tahun 2018 jumlah karyawan Ancol itu lebih dari 1.000 orang. Marketing strategi, nah strategi dari PT Pembangunan Jaya Ancol itu mengusahakan pertumbuhan yang berkesinambungan untuk usaha taman rekreasi, resort, dan real estate, serta mempertahankan sinergi antar fasilitas yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan one-stop family recreation. Kemudian ada implementasinya dari strategi perseroan terukur, tepat sasaran, dan efektif menjadi tolak ukur. Kemudian peluncuran wahana baru, ada strategi harga, sales visit, kemudian pertunjukan internasional. Nah, masuk dalam marketing mix produk, Ancol merupakan kawasan pembangunan dan wisata yang dikelola oleh PT Impian Jaya Ancol yang merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Harga yang ditawarkan sendiri di tempat rekreasi yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol mulai dari 15.000 hingga 210.000. PT Pembangunan Jaya Ancol berada di Ecovention Building Eco Park, Jalan Lodan Timur. Marketing mix promotion. Nah, promosi yang dilakukan PT Pembangunan Jaya Ancol terlebih untuk produk-produk yang tertera di atas sangat banyak, contohnya seperti member annual pass, promo, tiket masuk, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah maps location atau wilayah PT Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan luas gambar maps Ancol dan pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa kawasan Ancol memiliki lahan yang luas dan memadai. Dan selanjutnya yaitu value chain analysis dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa antara support dan primary activities dalam value chain Ancol memiliki dampak yang baik. Kemudian dalam primary activities, Ancol sudah sangat baik dalam hal inbound logistik, pembagian operasional yang baik, sistem logistik yang baik. Kesimpulannya menurut kelompok kami sudah baik. Selanjutnya adalah web analysis dari Ancol. Berikut adalah penampilan dari web Ancol itu sendiri. Menurut kelompok kami, berdasarkan website analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa website Ancol memiliki komponen yang cukup baik. Selanjutnya ada strength atau kekuatan.
Yang pertama, inovasi yang dilakukan sangat inovatif. Lalu kedua, ada memiliki merek yang kuat di objek wisata di Indonesia. Lalu pelayanan yang baik. Selanjutnya ada mempunyai visi misi yang lebih jelas. Lalu selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, cuaca Jakarta yang cukup panas. Lalu selanjutnya ada kurang dan tidak menariknya program promosi. Selanjutnya ada terbatasnya akses dan integrasi antara satu tempat dan tempat lainnya. Lalu selanjutnya opportunities. Di sini lokasi Ancol ya sangat strategis. Lalu keinginan dan permintaan yang tinggi dari masyarakat DKI dan luar DKI untuk melanjutkan liburan. Untuk threat atau ancamannya sendiri, lingkungan alam kondisinya cukup sering hujan di Jakarta. Lalu selanjutnya ada persaingan tinggi yang menawarkan objek-objek wisata yang memiliki nilai lebih tinggi. Five force, yang pertama ada bargaining power of buyers. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli di industri pariwisata dinilai tinggi. Lalu selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok di industri pariwisata Indonesia dinilai rendah karena pengelola destinasi akan memilih pemasok yang sesuai dengan kriteria di antara banyaknya jumlah pemasok. Threat of new entrants, yaitu ancaman produk pengganti di industri pariwisata dinilai cukup tinggi karena semakin banyaknya tempat hiburan lain. Lalu selanjutnya ada threat of substitute product or services, yaitu hambatan masuk bagi pendatang baru di industri pariwisata Indonesia dinilai cukup tinggi, high entry barrier, karena rivalry among exciting competitor. Tingkat persaingan di industri pariwisata Indonesia dinilai cukup tinggi karena semakin banyaknya wisata yang bermunculan dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.